Oke, ketemu lagi dengan saya Febrian Dirian Tridiari. Hari ini saya akan memberikan tutorial sih. Jadi akan menjelaskan tentang bagaimana caranya atau konsep dasar membuat animasi di Blender 3D. Seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan menjelaskan. Untuk awalnya saya akan menjelaskan animasi di Blender terlebih dahulu. Di Blender sendiri memang awalnya Blender ini untuk software 3D animasi. Jadi di sini udah di-setting timeline. Jadi kalau kalian pernah membuat animasi 2D kan kelihatan frame-nya, misalnya frame 20 apa di sini kelihatan. Nah, di Blender juga seperti itu. Jadi di sini ada start, mulainya sampai apa, dan end itu akhirnya. Jadi kalau kalian pernah membuat di After Effects atau Ulit atau editing video, mereka biasanya punya. Jadi kalau udah habis, mereka looping. Nah ini juga, misalnya kita batasin animasinya sampai 50 frame. Kan? Jadi kalau kita play 50, akan balik lagi ke 0. Nah, hari ini kita akan menggerakkan sebuah kotak terlebih dahulu. Menu-menu yang dibutuhkan ada satu lagi, namanya dropsheet. Jadi selain timeline ini, kita butuh satu lagi. Arahkan mouse ke sini sampai bentuknya tanda panah seperti ini, lalu kita tarik. Nah, kita ganti menunya dropsheet. Untuk menu-menu lain akan mengikuti di tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, kita pilih dropsheet. Nah, ini kan menunya kosong dan kosong. Gak kelihatan di mana sih 50-nya. Nah, biar ketahuan kita klik ini. Nah, akan lebih jelas. Kalian akan membutuhkannya dalam animasi. Oke, kita udah punya ini. Jadi keyframe nanti kelihatan di sini, kita bisa geser-geser atau duplikat atau ganti atau cut dan lain-lain di sini. Shift. Jadi di Blender namanya shift. Oke, kalau kita gerakan animasinya, dia nggak akan membuat key apa-apa. Harus kita keyframe namanya. Jadi kita buat kunci. Kita kebetulan yang kita animate cuma lokasi. Jadi di sini ada banyak. Kita mau ngunci lokasinya, kita mau ngunci apa rotasinya, apa scalingnya, atau lokasi dan notasinya, atau lokasi atau scale-nya, atau tiga-tiganya. Dan kita pilih lokasinya aja dulu. Nah, muncul di sini. Kita bisa lihat kan. Jadi ini cube, artinya si objeknya ini dia punya dropsheet sendiri, lokasi. Kalau kita misalnya kunci scale-nya apa tiga-tiganya, oke. Nah, dia akan dia punya kunci sendiri yang bisa kita atur. Tapi untuk memperingkas, kita fokusin di sininya aja. Jadi kita misalnya di frame 10 kita mau si kotak ini jalan sini, kita bisa tarik dan kembali lagi. Karena dia belum di keyframe. Ya. Jadi di posisi awal ini
kita tarik sampai sini, langsung kita keyframe lokasinya. Nah, lalu dia akan membuat jalan sendiri. Ya, seperti itu sih animasi di Blender. Sesimpel itu. Kalau misalnya kita susah harus gerakin lalu kita keyframe, gerakinnya kita keyframe, di Blender ada kuncinya, jadi tenang aja. Jadi di sini kalau kita aktifin, bentar ya, kita hapus dulu misalnya di shift, kalau mau select semua itu kita ZX aja, cut. Jadi kita aktifin ini auto keyframe namanya, kalau di software editing video auto keyframe itulah. Jadi misalnya kita gerakin sini, dia akan membuat, dan sini dia akan membuat, gerakin sini dia akan membuat. Oke, kira-kira seperti itu. Oh ya, ada satu lagi. Di Blender ini ada namanya tema. Jadi kita mau fokusin untuk membuat apa? Misalnya kita mau fokus membuat animasi, maka dia akan merubah tampilan ini menjadi menu-menu yang dibutuhkan oleh seorang animator. Dia butuh drop sheet, dia kasih drop sheet. Dan kalau buat animator ada lagi satu lagi sebenarnya, namanya graphic editor. Jadi di sini untuk mengatur grafik halus mulusnya suatu gerakan. Tapi nanti kalau saya akan buat tutorial lagi tentang orang jalan habis ini. Dan ini sangat dibutuhkan dalam mengatur gerak is in is out. Jadi dalam animasi itu untuk halus gerakan bisa menggunakan ini. Tapi kalau untuk animasi singkat dan padat jelas, kita butuhin cuma timeline dan drop sheet. Oh ya, misalnya ini kan looping, dia kayak loncat gitu kan, nge-snap. Untuk itunya di sini juga bisa duplikat. Jadi klik frame yang dituju, diklik di sini, terus shift D, geser, ya, teng 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 teng. Oh ya, dalam animasi juga ada salah satu yang penting, yaitu frame per second. Jadi berapa frame dalam 1 detik yang mau kalian pakai. Jadi di sini 20, kan di sini 24, berarti kita kira-kira sekitar 2 detik dalam 50 frame ini kan, di 241. Jadi 1 detik. Jadi totalnya 2 detik di sini, 50 kurang. Jadi kalau misalnya kita tambah, bisa misalnya 1 detik itu 50 frame. Jadi sangat cepat, ya kan? Kalau makin berkurang, makin lambat. Ya, lambat. Saya buat 23. Kalau kita kostum juga bisa. Misalnya kita mau buat 10 frame per second, tinggal kita play ya, seperti slow motion.
kembalikan lagi 24. Nah, di sini juga ada play mundur lagi. Oke. Mungkin cukup ini dulu penjelasan tutorial animasinya. Nanti akan saya sambung lagi. Kita akan membuat yang lebih dari ini. Kita akan menggunakan graphic editor untuk tutorial part 2 tentang animasi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya udah, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam. Mana mati ini?